Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala al-zulumati ilal nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anul Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maha bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada hari Jumat ini kita diberikan kekuatan untuk hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka salat Jumat secara berjamaah. Semoga rangkaian acara ibadah kita ini dilipat gandakan pahalanya dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada pahlawan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Takdim kami yang sekali-sekalisnya kepada guru rohani kita, guru tarikat kita sampai akhir zaman untuk menjaga tentang kalimat Allah Subhanahu wa taala sehingga dunia ini masih tegak dan kita masih merasakan kehidupan dunia ini yang dalam rangka nanti untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini terlebih dahulu kami mengaturkan yang masih di bulan Syawal minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Afu anni wa ma'akum, maafkan kami dan maafkan engkau. Ada dalam sebuah ungkapan bahasa Arab ciptaan para ulama Indonesia dikatakan halal bi halalin, halalkan dosa-dosa saya, halalkan dosa-dosa kami, maka niscaya ku halalkan pula dosa-dosa. Jamaah Allah, bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Untuk itu mari kita tingkatkan pemahaman kita tentang syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu satu. Jamaah Allah, kami sering mendapatkan pertanyaan tentang hubungan antara syariat dan tarekat. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang hubungan yang sangat erat antara keduanya, antara syariat dan tarekat. Jadi syariat itu diibaratkan seperti jasmani kita, badan kita, fisik kita ini. Tempatnya ruh kita berada. Nah, sementara hakikat itu ibarat ruh yang menggerakkan badan kita. Jadi keduanya ini sangat berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan. Nah, badan kita merupakan ruh untuk hidup, sementara ruh kita itu memerlukan badan agar memiliki wadah, sehingga kita sebagai manusia. Jamaah rahimakumullah. Ada Sayyidi Syekh Muhammad Hasim Al-Khalidi, guru mursyid dari ayahanda Profesor Dr. Sayyidi Syekh Qadir bin Yahya MA/MSc, dan guru kita yang mulia ada silsilah yang ke-37 yaitu Sayyidi Syekh Ahmad Muda mengibaratkan syarat itu laksana baju, sedangkan hakikat itu ibarat badan kita. Maka pesan-pesan beliau ini
betapa pentingnya kita merawat tubuh kita ini sebagai perhatian yang sangat utama, sedangkan merawat baju itu juga tidak boleh dilupakan. Jadi jasmani dan rohani kita. Jamaah sekalian, Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah orang yang mengamalkan syariat dan hakikat secara bersamaan tanpa meninggalkan satu dan lain. Maka ada ungkapan yang terkenal itu, hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan, sedangkan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Imam Malik juga berkata, barang siapa bersyariat tanpa berhakikat, niscaya ia akan menjadi fasik. Sedang yang berhakikat tanpa bersyariat, niscaya ia akan menjadi jindik. Barang siapa yang menghimpun keduanya, artinya syariat dan tarikat, ia benar-benar telah berhakikat. Jamaah. Jadi yang kita tahu, syariat itu adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup kita sebagai manusia, baik aturan ibadah maupun aturan-aturan yang lain. Jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu hanya berupa pokok ajaran yang bersifat universal, yang bersifat global, yang bersifat umum. Karenanya Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan paling memahami Al-Qur'anul Karim. Jadi menjelaskan tentang aturan pokok-pokok tersebut lewat ucapannya dan tindak perilakunya. Kemudian para sahabat menjadikan sebagai pedoman. Yang kedua, apapun yang diucapkan atau tidak Rasulullah, ini yang dikenal namanya hadis. Jadi ucapan Nabi itu bernilai sangat tinggi dan masih syarat dengan simbol-simbol yang memerlukan keahlian untuk menafsirkannya. Jamaah sekalian, para sahabat itu sebagai orang-orang pilihan yang dekat dengan Nabi, merupakan orang yang paling memahami Nabi. Mereka paling mengerti akan ucapan Nabi karena memang hidup sejaman dengan Nabi. Penafsiran dari para sahabat itulah kemudian diterjemahkan dalam bentuk hukum-hukum dan kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, yang para ulama sebagai pewaris ilmu Nabi melalui ijtihad menggali sumber utama hukum Islam yang kemudian diterjemahkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, perkembangan zaman saat ini, maka lahirlah cabang-cabang ilmu yang digunakan oleh generasi sekarang sebagai sumber hukum Islam itu. Kemudian yang kita kenal memiliki 4 pilar, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi itulah yang kita kenal dengan syariat Islam. Jamaah sekalian, untuk melaksanakan syariat Islam, terutama di bidang ibadah, harus dengan metode, harus dengan cara yang tepat, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga hasilnya itu akan sama. Sebagai contoh yang sederhana, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, kemudian Nabi melaksanakan dan para sahabat itu mengikuti. Jadi Nabi mengatakan, sholatlah kalian seperti aku sholat. Tata cara sholat Nabi yang disaksikan oleh sahabat dan juga dilaksanakan oleh sahabat, kemudian ini dijadikan sebagai aturan oleh ulama. Maka kita kenal
So, di dalam rukun sholat ada namanya 13 perkara. Kalau hanya sekedar sholat, maka aturan 13 itu ini akan bisa kita menjadikan pedoman untuk seluruh umat Islam. Ya, agar sholatnya kita standar sesuai dengan sholat Nabi. Jamaah sekalian. Akan tetapi dalam rukun sholat tidak diajarkan cara supaya khusyuk di dalam sholat dan supaya kita bisa mencapai tahap ma'rifat di mana hambanya bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semua rahmatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memulai sholat dengan mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya kuhadapkan wajahku kepada wajahnya zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan berserah diri, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, seharusnya seorang hamba sudah menemukan channelnya atau gelombangnya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, menemukan wajah yang maha agung sehingga kita tidak termasuk orang yang musyrik atau menyekutukan Tuhan. Kita dengan mudah menuduh-nuduh musyrik kepada orang lain tanpa sadar kita hanya mengenal nama Tuhan. Jadi kita hanya mengenal nama Tuhan saja, sementara yang hadir di dalam sholat itu wajah-wajah lain selain Dia. Kalau wajahnya sudah ditemukan di awal sholat, maka ketika kita membaca Al-Fatihah dilanjutkan sholat itu, di sana akan benar-benar terjadi dialog yang sangat akrab antara hambanya dengan Tuhan, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, syariat tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu, karena syariat hanya berupa hukum atau aturan untuk bisa melaksanakan syariat dengan benar. Ruh ibadah kita itu hidup, maka diperlukan namanya metodologi pelaksanaan teknisnya yang dikenal dengan tariqatullah, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disebut dengan tariqat. Jadi tariqat itu pada awalnya bukan perkumpulan orang-orang yang mengamalkan zikir. Nama tariqat itu diambil dari sebuah istilah di zaman Nabi SAW, namanya tariqatus syiriyah, yang bermakna jalan rahasia atau amalan rahasia untuk mencapai kesempurnaan ibadah kita. Munculnya perkumpulan tarikat kemudian hari adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, agar orang-orang yang dalam beribadah itu lebih teratur, lebih tertib dan terorganisir, seperti ada nasihat dari Sayyidina Ali karomah wajhah bahwa kejahatan yang terorganisir akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jamaah, kalau ajaran-ajaran agama yang kita kenal dengan syariat itu, dengan metodologi yang benar atau namanya tariqatullah itu, maka ibadah akan menjadi dalam keadaan kosong, tidak ada isinya, tanpa tarikat, hanya sekedar untuk memenuhi namanya kewajiban agama saja. Salat hanya mengikuti rukun-rukun dan dengan gerak yang kosong. Ini ngeri-ngeri sedap kita belajar syariat tarikat ini. Ya, badan kita bergerak mengikuti gerakan sholat, namun hati kita berkelana kemana-mana. Ya, sepanjang sholat kita
akan muncul berjuta hayalan dalam diri kita, karena ruh kita itu masih di alam dunia, belum sampai namanya ke alam Rabbani, alam Tuhan. Jamaah subhanallah. Begitu juga kita lihat ibadah haji, itu merupakan puncak ibadah yang diundang oleh Yang Maha Raja dunia akhirat. Seharusnya di sana berjumpa dengan yang mengundang, yaitu pemilik Ka'bah, pemilik dunia akhirat, Tuhan seru sekalian. Tapi apa yang terjadi? Yang dijumpai di sana hanya berupa dinding-dinding batu yang ditutupi kain hitam. Pada saat wukuf di Arafah, itu adalah proses menunggu dia yang diridhoi oleh sekalian hambanya untuk hadir dalam kekosongan jiwa kita sebagai manusia. Namun yang kita tunggu itu tidak pernah muncul. Disinilah jemaah rahmatullah sebenarnya letak kesilapan kaum muslimin di seluruh dunia. Terlalu disebutkan aturan syariat dan lupa akan ilmu untuk melaksanakan syarat itu dengan benar, yaitu tarikat. Nah, ketika ilmu tarikat dilupakan, bahkan sebagian orang bodoh menganggap ilmu warisan Nabi ini sebagai bid'ah, maka pelaksana ibadah itu menjadi kacau balau. Bahkan seolah-olah khusyuk kita beribadah, sementara hati kita lalai menari-nari di alam dunia, dan yang kita dapatkan adalah dari sholat itu bukan pahala, tapi ancaman neraka fawailul lil musallin. Harus kita ingat bahwa lalai yang dimaksud di sini bukan sekedar tidak tepat waktu, tapi hati kita sepanjang kita ibadah itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dalam sholat kita bisa mengingat Allah kalau di luar sholat kita tidak dilatih namanya berzikir, dilatih berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mungkin seorang bisa berzikir kalau jiwanya belum disucikan? Jadi urutan latihannya itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la yang kita bacakan tadi, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashallah. Jadi beruntunglah orang yang telah disucikan jiwanya, telah disucikan ruhnya, kemudian dia berzikir, menyebut nama Tuhannya, dan kemudian menegakkan sholat, artinya khusyuk di dalam sholatnya. Jemaah subhanallah, kesimpulan dari khutbah ini bahwa sebenarnya tidak ada alasan antara 4 ilmu itu, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan marifat. Jadi keempatnya itu adalah satu. Iman dan Islam itu bisa dijelaskan dengan ilmu syariat, sedangkan maqam ihsan hanya bisa ditempuh lewat ilmu tarikat. Ketika kita mencapai tahap ma'rifat, maka di sana kita bisa memandang dengan jelas bahwa keempat ilmu tersebut tidak terpisah. Jadi dia hanya satu dari satu. Jamaah subhanallah, pesan dari guru kami, pentingnya ilmu tarikat ini sebagai penyempurnaan syariat agar mencapai hakikat dari makrifat itu sendiri. Mudah-mudahan uraian singkat ini menjadi renungan dan memberikan manfaat untuk kita semua, menjadi hikmah, menjadi semangat kita untuk meningkatkan pemahaman kita dan meningkatkan ibadah kita, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak kosong, mendapat pahala dan diganjar sampailah kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan untuk diri kita sendiri, untuk masing-masing jamaah mengintrospeksi diri, kesempatan bulan Syawal, bulan peningkatan pemahaman, kita tingkatkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال القرآن الكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. بارك الله فيكم وتقبل منكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال القرآن الكريم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قوم الحمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عز وجل باركنا وتعالى واجعلنا متقين. اللهم اسقك رضاك وحسنك ودعونا عن سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم حليم طيب وغفور كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.